lagi dengerin podcast Lara Mata, kumpulan suara Manfaat Jakarta. Sebuah podcast dari OSIS MPK Manfaat Jakarta yang bisa kamu dengarkan di Spotify. Halo Drias, kembali lagi di rangkaian podcast Buhman Part 12 bareng aku Zalfa. Di sini aku nggak sendirian nih, aku bareng salah satu alumni Manfaat Jakarta yaitu Kak Syednaliza. Hai Kak. Halo. Nah, di sini Kak Syednaliza bakal sharing-sharing tentang pengalaman Kakak selama tinggal dan mengemban ilmu di luar negeri. Nah, boleh dong Kak jelasin Kakak itu tuh alumni angkatan berapa, terus Kakak kuliah di mana dan sekarang kesibukannya apa? Oke, mulai langsung ya. Halo semuanya, nama aku Syednaliza Mumtazah, biasa dipanggil Sydney. Aku angkatan Briteri 2017, baru lulus kemarin tahun 2020, kuliah di Singapura, LaSalle College of the Arts, jurusan Interior Design. Dan sekarang aku kerja di PUPR jadi konsultan independen. Wah, oh iya berarti Kakak sekarang udah kerja di Indonesia ya? Ya, Kabar Kakak baik kan? iya baik. Kamu gimana? Oke, berarti Kakak sempat mengemban ilmu kuliah 3 tahun di Singapura. Iya benar. Jurusan Interior Design. Oke. Nah, boleh dong Kak jelasin gimana sih Kak situasi dan keadaan selama Kakak kuliah di sana? Oke, jadi mungkin dari waktu aku dari masuk prosedurnya gimana dan segala macam. Jadi waktu aku ke Singapura itu di LaSalle karena itu berhubung jurusan desain ya. Pertama yang dibutuhin itu portofolio desain. Portofolionya itu bisa macam-macam, bisa fotografi, bisa sketch, bisa lukisan. Terus juga setelah kasih portofolio itu biasanya kalau misalnya lolos ke tahap selanjutnya dipanggil buat interview. Nah, terus dari situ aku langsung dipanggil deh buat interview. Terus Agustus 2017 langsung masuk ke sana. Oke. Terus selama di sana gimana tuh Kak keadaannya, situasinya? Waktu sebenarnya kalau misalnya masalah culture di Singapura itu nggak beda ya sama di Indo, karena emang masih Asia juga ya. Mungkin lebih gimana ya? Karena kan kuliah di luar sendiri, nggak kenal siapa-siapa, jadi dituntut untuk jadi mandiri ya. Jadi apa-apa harus bisa sendiri gitu, iya independen. Oke, tapi ada nggak sih Kak kebiasaan hidup yang beda banget deh di sini sama di sana? Mungkin kalau misalnya di Indo kita kan biasa ya kayak saling membantu, kayak emang kita dari dulu emang gotong royong gitulah. Kalau misalnya nggak bisa apa nanya itu nggak sungkan gitu ya. Kalau misalnya orang Singapura ya mereka itu jauh lebih individualis gitu dan kompetitif banget. Kayak waktu misalnya aku masuk di Singapura tuh rata-rata di sana apalagi di desain itu tuh emang industrinya emang apa ya kompetitif banget, iya ketat gitu kan. Kadang tuh ada kasus ini bukan di major aku sih, cuma ada tuh mereka di fashion itu sampai kayak bakar-bakaran gitu, ya kayak hamin satu deadline tugas gitu karena emang ya kompetitif banget sampai segitunya. Mereka ngebakar punya temennya sendiri atau gimana tuh Kak? Bakar sembunyiin gitu deh. Kalau misalnya di fashion itu kalau yang misalnya yang nilainya paling bagus gitu ya, mereka tuh emang ada kayak fashionnya di display gitu, masuk display, terus masuk ke fashion week juga, jadi emang Rebutan. Iya, rebutan gitu. Ya, oke. Berarti perbandingan yang sangat beda itu mereka sangat kompetitif gitu ya Kak? Iya, Tapi kompetitif dan individualis. itu dari karakter. Kalau dari lingkungannya ada nggak kayak culture atau gitu-gitu ya? Sebenarnya ya sama gitu sih, kayak misalnya kita minta bantuan ya, mereka tuh kayak menuntut give and take gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau minta sesuatu, jadi apa yang kamu bisa kasih ke aku, semacam gitu Tapi sih. gak ikhlas gitu. Iya, ya semacam kayak gitu sih sebenarnya. Cuma nggak semuanya kayak gitu. Cuma mayoritas kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak terlalu dekat gitu sama orang itu, jadi kayak istilahnya emang nggak ada sesuatu yang free gitulah. Oke, paham. Nah,
Terus kakak sebagai minoritas dong di sana, karena kakak pakai kerudung, terus dengan agama kakak gitu. Nah ada nggak sih perlakuan-perlakuan yang berbeda ke kakaknya sendiri? Kalau misalnya di tempat kuliah sih mungkin nggak begitu menonjol ya, karena emang kalau misalnya di tempat kuliah kan kita emang dari banyak negara, terus habis itu emang banyak ras juga, jadi dan emang lingkungannya lingkungan kayak mendukung untuk apa ya, untuk saling bersosialisasi gitulah. Jadi yang paling menonjol tuh cuma kayak main kubu-kubuan aja sih. Mungkin kalau misalnya orang Singaporean mereka biasanya berkubu sendiri sama mainnya sama orang Singaporean. Terus kalau misalnya sama Indian mereka punya kubu sendiri gitu. Tapi kakak bisa dong suatu keadaan yang kakak bareng-bareng mereka juga gitu. Kalau misalnya ini mungkin ini ya kayak tugas kayak misalnya kan pasti ada tugas kelompok gitu. Iya, kerja kelompok setiap semester gitulah. Nah, mereka tuh kan kalau dari negara yang berbeda-beda, itu kan mereka pasti punya karakter yang beda-beda gitu ya. Kayak mungkin kebetulan pas aku juga orang Indianya mereka tuh kayak cenderung lebih gimana ya, lebih egois gitulah. Jadi mereka lebih mereka kurang bisa diajak berkompromi gitu kalau misalnya untuk masalah tugas-tugas gitu. Jadi kayak kalau misalnya buat kita sendiri gitu, jadi kayak mereka maunya biar kita aja yang kayak gini, terus kerjaan kamu ini, kerjaan aku gini, dan aku kayak kurang bisa diajak kerjasama gitu. Iya. Berarti lebih ini punya gue, ini punya lu gitu ya, lebih kayak gitu. Nah tapi ada nggak kak, maksudnya yang kakak inget banget nih perlakuan yang sampai waduh bikin gue ngedown banget gitu karena perlakuan mereka terhadap kakak gitu sebagai seorang muslimah lah? Kalau misalnya sebagai seorang muslim paling cuma nggak diajak di kayak acara-acara mereka gitu aja sih, karena emang mereka kan rata-rata suka party gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya buat acara kayak gitu mereka kayak nggak, kurang enak gitulah kalau misalnya ngajak buat orang Malay gitulah, Malay dan sejenisnya gitu. Karena kan kalau misalnya orang Indo yang pakai kerudung kan biasanya dianggap kayak Malay gitu ya, dan mereka tuh punya kayak spekulasi kalau misalnya orang Malay itu alim-alim lah, mereka tuh nggak bisa buat diajak seru-seruan gitu-gitu. Jadi aku nggak diajak ke mereka gitu, sering kali kayak gitu. Kalau kan banyak ya sebenarnya banyak ya, kayak maksudnya kayak orang macam-macam gitu ya. Mungkin emang bagi mereka yang suka kayak gitu ya udah sih. Cuma teman aku juga ada sih yang selain itu, jadi iya paham. Tapi tadi kakak bilang kalau misalkan kalau di lingkungan universitas itu lebih enak ya, responnya positif mereka terhadap kakak. ya jauh bedanya kalau misalnya beda sama kayak bener-bener udah di dunia luar, kayak misalnya di tempat kerja, karena aku pernah magang kan. Di situ kayak bener-bener kelihatan gitu mereka rasisnya, karena rata-rata kan orang di konstruksi itu mereka orang Chinese. Jadi mereka tuh kayak nuntut orang tuh bisa ngerti gitu loh dia ngomong apa gitu. Jadi kadang kayak kalau misalnya mereka pakai diskusi gitu pakai bahasa Mandarin, aku kayak suka ngerasa left out gitu sih. Ya sebenarnya intinya ya kuatin mental aja sih, karena emang mau gimana. Iya oke paham. Nah terus kakak selama misalkan lagi bulan Ramadan ataupun Lebaran, hari-hari besar hari raya Islam besar yang lainnya, itu ada nggak kak kendala-kendala? Kalau misalnya kendala sih nggak ada, cuma paling hari libur aja sih. Kayak misalnya Chinese New Year, mereka itu dikasih libur sampai 2 minggu. Restoran rata-rata pada nggak buka. Kalau misalnya hari raya tuh di sana libur cuma 1 hari aja. Kalau misalnya itu pas weekend ya udah cuma weekend itu aja. Jadi cuma benar-benar cuma buat sholat gitu, terus udah sisanya. Udah selesai sholat ya? Iya. Oke. Ataupun tapi alhamdulillah masih dapat libur ya kak, mungkin negara-negara Iya. lain ada yang enggak. Iya sih, alhamdulillah masih dapat libur walaupun cuma sehari. Tapi situasinya, environmentnya mendukung nggak kak? Karena di sana banyak orang Malay, jadi masih ada kerasa Lebaran sih. Cuma emang ya nggak kayak di Indo, nggak seheboh Indo gitu lah. Tapi tetap kerasa lah ya gitu. Perbedaan yang sangat ketara apa? Mungkin emang kekeluargaannya gitu nggak begitu kerasa gitu ya. Karena kita juga kayak misalnya makan bareng gitu-gitu, itu kayak nggak ada gitu sih, kecuali kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya kita hidup sendiri ya.
Kalau misalnya kita punya keluarga di sana mungkin bakal kerasa, cuma kalau misalnya kita hidup sendiri, apalagi aku mahasiswa ya, terus habis itu aku muslim sendiri, kayak teman-teman aku kan rata-rata non muslim, jadi ya emang kerasa sendiri banget gitu kali ya. Tapi ada perkumpulan apa Indonesia di sana dong, Mas Kalau Indonesia? kalau dari kayak KBRI gitu ada, cuma mereka rata-rata cuma kayak nyiapin buat sholat bareng sama makan gitu aja sih. Sebenarnya aku juga belum pernah sih ke sana karena pas Lebaran itu pas sibuk-sibuknya tugas akhir semester. Waduh, gak bisa ngerayain dong ya Iya. kalau gitu. Nah, ngomongin masalah tentang pertemanan tadi kakak bilang, pertemanan kakak di sana gimana tuh? Kalau aku sih, aku pribadi ya, aku alhamdulillah ketemu sama teman-teman yang mau, maksudnya toleransi lah sama agamaku, terus habis itu mereka mendukung gitu, kayak kadang suka ngingetin aku sholat lah, terus habis itu kalau misalnya aku bilang aku nggak bisa makan ini atau itu, mereka ya fine-fine aja gitu. Jadi ya Tapi pertemanan kakak itu teman-teman orang asli sana kah atau orang-orang lain juga? ada orang Singaporean, ada orang Vietnam, ada orang Malay juga, tapi Malaynya Malay Chinese gitu. Beda-beda dong setiap orang gitu. Iya. Lebih ketara nggak sih, lebih enak yang mana nih gitu? Atau Sama aja ya kayaknya semuanya. berarti orang asli sana, foreigner juga sama aja atau ada yang bikin beda? Guys, ya sama aja sih. Oh, sama aja. Oke, baik. Menurut kakak nih, kesulitan terbesar apa yang selalu kakak rasain di sana? Mungkin karena aku sendiri di sana, jadi kayak apa-apa dituntut buat independen gitu ya. Terus habis itu lingkungan yang bener-bener kompetitif gitu, itu kadang jadi kayak tambahan pressure gitu loh. Karena di Singapura itu kalau buat desain ya khususnya, mereka itu rata-rata orang Singaporeannya sendiri, mereka itu udah punya basic desain karena mereka udah pernah politeknik atau diploma dulu sebelumnya. Jadi mereka udah punya pengalaman kerja, mereka udah lama nyentuh, maksudnya kayak familiar dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi benchmark yang ada di tempat kuliah itu jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya gitulah. Jadi buat kita yang baru lulus SMA terus mulai dari nol belum tahu apa-apa itu harus ngejar benchmark itu gitu. Jadi pressure-nya gede gitu kalau misalnya mau dapat nilai bagus terus. Tapi pressure dengan sebagai warga, maksudnya dengan agama Islam ini ada nggak kak? Maksudnya susah nyuri waktu buat sholat kah atau gimana? Itu iya sih, waktu aku internship aku ngerasain banget karena emang mereka kan rata-rata emang bukan muslim ya. Iya. Jadi terus pas waktu sholat kayak sholat zuhur, sholat asar, karena aku kan ngantor dari jam 8 sampai jam 6 sore. Nah, jadi aku sholat zuhur sama sholat asar di sana ya. Jadi aku suka, karena mereka nggak ada musola juga, jadi aku sholat di sebelah mejaku gitu, meja tempat aku kerja. Nah itu dilihatin nggak kak? Sholat? Awalnya iya sih, pasti ngelihatnya aneh gitu, cuma harus izin dulu lah, kayak izin dulu kalau misalnya kayak harus sholat jam segini sama jam segini. Jadi kayak ngambil waktu istirahat gitulah. Terus ya mereka fine aja sih, cuma emang iya, cuma pas awal emang pasti ngelihatnya aneh gitu ya. Apalagi pakai mukena terus habis itu sholat di depan di depan meja. Oh ya, kalau misalkan buka puasa gimana tuh kak? Kalau buka puasa ya kan bisa beli makanan ya, jadi masih nggak apa-apa sih, masih fine aja. Tapi izin dulu gitu. Paling kalau misalnya pas puasa, karena waktu itu aku internship juga pas bulan puasa ya, kan ada jam makan siang tuh. Aku paling nggak makan siang sih, terus aku bilang, oh aku lagi puasa jadi nggak bisa makan siang gitu. Kalau mencari halal food di sana susah nggak kak? Kalau buat halal food sih alhamdulillah enggak ya, karena di sana banyak orang Malay juga kan, jadi lumayan gampang buat cari halal food. Lumayan gampang juga ya, berarti kakak nggak terkendala ya dengan itu ya. Berarti yang paling terkendala banget paling di masalah pertemanan ya. Ya mungkin masalah pertemanan itu sih, sama cari-cari waktu buat sholat kadang, karena kan kadang suka dikejar deadline gitu-gitu ya. Iya benar. Paling kalau misalnya meeting gitu. Oh iya benar, meeting gitu. Bos-bosnya, profesornya itu menoleransi nggak akan hal-hal gitu? Kalau profesor iya jelas ya. Bos juga alhamdulillah juga bisa sih diajak kompromi gitu. Maksudnya kalau misalnya izin, mereka selalu ngizinin.
Oh ya, apalagi misalkan nih kalau lagi bulan puasa 10 hari terakhir kan kita biasanya ibadah gitu-gitu, kakak suka susah nggak bagi waktunya? Em, eh, enggak sih kayaknya. Oh, aman-aman Iya. aja. Jadi kayak nggak kecapean, nggak kecapean. Misalnya kita udah seharian nih puasa gitu, terus tiba-tiba masih ada lagi tugas-tugas yang harus dikerjain gitu. Kadang kakak suka, gue lagi ini nih lagi bulan puasa, minta toleransi gitu, pernah nggak kak? Enggak sih, karena kalau misalnya di sana tuh sistemnya kalau kerja tuh jangan sampai pulang dari rumah masih ada kerjaan. Jadi kalau misalnya Selesai. emang harus overtime ya overtime di kantor, jadi pas pulang rumah tuh udah nggak ada pertanggungjawaban lagi buat nyelesain kerjaan. Iya. Jadi di rumah langsung istirahat lah Iya, ya. jadi emang harus pintar-pintar manage waktu, gimana caranya biar kerja cepet efektif itu juga sih. Oke. Berarti tadi kakak udah mention kakak diperlakukan di sana gimana, terus keadaan di sana gimana gitu. Nah, aku penasaran nih, menurut kakak kenapa sih adanya diskriminasi di sana itu? Kakak dipandang beda dan lain-lain. Em, Sebenarnya Singapura sendiri itu mereka kan yang tinggal di sana ada 3 ras ya. Pertama Chinese mayoritas, kedua itu Malay, ketiga itu Indian. Iya. Di sana sendiri masalah diskriminasi tanpa orang foreigner ya, tanpa luar tuh sebenarnya udah lumayan banyak sih. Kayak contohnya paling paling banyak dipandang rendah tuh orang Indian. Iya. Karena emang kulit mereka gelap, terus habis itu badan mereka yang kadang bau gitu kan, karena makanan mereka kan suka yang menyengat seperti kare gitu-gitu Iya, ya. iya. Jadi emang kadang suka dipandang lebih rendah gitu. Cuma kalau misalnya menurut aku sendiri sistem pemerintah itu kayak misalnya dari kan di sana itu housing buat perumahan itu kan mereka perumahan vertikal ya, Iya. vertical housing. Jadi pemerintah itu buat program kalau misalnya di dalam blok rumah ini itu harus minimal ada berapa Malay, berapa Chinese, berapa Indian. Jadi mereka itu harus berbaur gitu loh. Diverse, Iya, harus diverse dalam satu blok itu. Jadi emang dari pemerintah sendiri itu udah apa ya? Punya sistem gimana caranya biar 3 ras itu tuh saling toleransi satu sama lain. Lumayan terstruktur juga ya kak. Iya, terstruktur Enak sih. juga dong, maksudnya kalau pemerintah udah ikut andil terhadap hal-hal kayak gini gitu kan, isu-isu kayak gini gitu. Tapi kenapa menurut kakak ada nggak alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor mereka tuh bisa ngelakuin itu gitu, padahal udah pemerintah ikut andil dan lain-lain? Maksudnya dalam artian kenapa mereka masih ada Iya. discrimination gitu ya. Gimana ya? Mungkin karena emang setiap race itu emang mereka punya pribadian yang berbeda gitu. Terus habis itu punya dari segi behavioral, terus habis itu dari segi apa ya, keseharian gitu-gitu kan. Ya dari situ aja tuh menurutku ya emang kadang bisa bikin apa ya, kayak clash gitu sih dari kepribadian gitu. Misalnya orang India mereka rata-rata banyak yang lebih apa sih, outspoken gitu ya. Iya. Ya, Jadi karakter kepribadian ya. iya karena kepribadian. Oke, berarti tadi kakak udah ceritain tentang pengalaman kakak di sana, hal-hal kakak gimana, terus alasan mereka diskriminasi karena kepribadian. Tapi alhamdulillahnya kalau di Singapura sendiri pemerintah udah ikut andil turun ke bawah untuk menangani masalah ini nih ya kak. Cukup bagus juga sih gitu. Oke, baik. Nah terakhir nih kak, ada nggak sih kak pesan-pesan mungkin terhadap orang-orang yang suka ngelakuin diskriminasi itu gitu? Kakak punya pesan-pesan nggak? Mungkin dari pesan kesan aku dari pengalaman pribadi aku sendiri ya. Karena aku dulu sebelumnya belum pernah ya selama aku tinggal di Indonesia tuh ngerasain gimana sih rasanya didiskriminasi kayak gitu. Jadi buat orang yang melakukan hal-hal tersebut, kalau bisa belajarlah gimana caranya punya toleransi dan berempati sama korban-korbannya, karena kalian nggak bakal bisa ngerasain di posisi itu kalau misalnya belum pernah memposisikan diri atau misalnya merasakan jadi kaum minoritas. Oke, berarti kita harus coba merasakan menjadi mereka juga, Iya. ngerti di posisi mereka tuh gimana gitu ya kak. Nah Aldrian semua, tadi Kak Syidni udah ngejelasin nih gimana keadaan di sana, terus tanggapan-tanggapan, terus respon orang-orang sana gimana ya kak. Nah tapi Kak Syidni belum nih ngasih tahu tentang perasaan kakak gimana, terus kakak menanggapinya gimana gitu kan. Nah seru nih kak kalau kita buat bahas di episode selanjutnya kan kak.
Jadi Adrian semua, tunggu untuk di next episode karena kita bakal membicarakan topik-topik yang gak kalah seru dari ini. Dan see you Adrians, bye! Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Lara Mata dan follow sosial media BOF MAN 4 dan ICT MAN 4 Jakarta.